Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Ya, kita setiap bulan sekali kita akan ada sharing pelayanan. Jadi supaya saudara juga bisa melihat berbagai pelayanan yang ada di belakang layar yang kita tidak pernah lihat, tetapi mungkin itu bisa mengencourage, bisa mendorong kita juga yang punya bakat-bakat tertentu untuk boleh berbagian di dalam pelayanan tersebut. Nanti di bulan-bulan mendatang kita bisa sharing tentang perpustakaan toko buku, sekolah minggu, dan yang lain-lain. Supaya kita bisa bukan hanya mendengar, tapi juga bisa bersama-sama mendoakan. Kita hari ini membahas satu tema tentang tadi ya, boleh ditampilkan screen-nya sekali lagi. Ini desain Stella yang desain, Stella? Ya, bagus ya. Kita bersyukur ini bagian dari talenta yang Tuhan berikan. Kita mulai dengan satu ilustrasi ya. Saya riset sedikit begitu saudara, riset singkat dari internet gitu tentang komplain. Setiap kita pasti pernah komplain, setiap kita mungkin sering sekali komplain, grumble. Menurut riset singkat, orang biasanya komplain sebanyak 30 kali dalam sehari. Yang artinya kira-kira orang komplain setiap 32 menit sekali. Nah saudara waktu datang ke sini sudah komplain berapa banyak? Kira-kira ya, aduh minggu gini kok macet di daerah sini. Kenapa? Oh ada tabrakan. Lalu kita komplain gara-gara ini nih. Ini emak-emak nih, setnya kiri tapi beloknya kanan. Lalu kita komplain. Banyak hal yang kita bisa komplain begitu ya. Konon katanya Bapak Ibu, kalau para ibu-ibu dan wanita komplain 2 kali lipat dari para pria. Ini tentunya tidak bersifat akademis dan belum ada riset fullnya. Tapi kalau di dalam OSG couple, nah kita pimpin OSG couple, kita OSG couple suami istri begitu ya. Lalu kita suami-suami sedang membahas para istri-istri begitu ya. Iya nih, istri gua grumbling terus nih, minta barang gak dibeliin, dia komplain gitu ya. Udah mention, udah kasih hint, udah ngomong langsung pun tetap gak dibeliin gitu. Terus suami yang lain, jangankan gak dibeliin, dia komplain. Istri gua dibeliin pun tetap grumbling, size-nya gak cocok, warnanya gak pas gitu ya. Yang lain bilang, dibeliin pas pun warnanya, dibeliin size-nya cocok pun ya tetap grumbling. Kenapa belinya baru sekarang, enggak dari dulu-dulu gitu. Kita beliin yang cocok, sebelum dia ngomong kita udah inisiatif beli pun tetap dikomplain. Kenapa buang-buang uang? Gitu ya. Pokoknya serba salah gitu. Suami-suami sedang komplain. Lah istri bilang jangan banyak komplain. Oh enggak, kami para suami tidak komplain, kami hanya mengutarakan pendapat. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini setiap dari kita itu komplain baik untuk hal-hal yang kecil, remeh-temeh, maupun di Alkitab mencatat komplain-komplain yang sangat besar ya, komplain-komplain yang bersifat hidup dan mati, komplain yang seperti Ayub ya yang bisa mengutuki hari kematiannya gitu. Komplain-komplain yang sangat-sangat besar gitu. Nah, hari ini kita ingin membahas di dalam perikop Keluaran pasal ke-15. Mari kita membuka dari Keluaran pasal ke-15. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-27. Keluaran pasal ke-15 ayat 22 sampai ke yang 27. Mari kita baca bersama-sama. Saya 22, jemaat sekalian 23, seterusnya sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.
firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memberikan segala sesuatu bagi kami. Dan Tuhan sudah memberikan berkat yang besar yang boleh kami miliki sampai saat ini. Tapi kami juga sadar ya Tuhan, kami manusia yang seringkali lebih melihat situasi yang di luar sana dibanding firman Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang datang, yang seringkali kami take it for granted, yang kami anggap biasa. Karena itu biarlah melalui perenungan firman hari ini mengajar kami untuk belajar melihat pimpinan Tuhan, belajar melihat tangan Tuhan, dan belajar bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, harusnya bagian ini tidak boleh dipisahkan dari pasal ke-16 dan pasal ke-17. Karena ini adalah bagian daripada episode Padang Gurun. Ketika mereka sudah berhasil menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, dan mereka sekarang di dalam Padang Gurun. Nah, di sini di dalam 3 pasal ini, pasal 15 terakhir, seluruh pasal 16 tentang mana, Sabat, lalu pasal 17 di Masa dan Meriba. Ini 3 pasal yang menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu bersungut-sungut, komplain terus-menerus. Jadi ada trilogi yang terus-menerus ya. Yang makin lama komplain mereka itu makin lama makin pedas, makin lama itu makin banyak gitu. Tetapi sepertinya karena waktu kita tidak bisa menggabungkan semuanya, kita mau bahas satu bagian dengan lebih mendetail. Maka kita hari ini bahas yang pertama dulu, minggu depan kita akan bahas yang pasal ke-16. Nah, mereka melalui padang gurun yang sulit, yang kering, dan yang menguji hati. Nah, ini yang kita lihat saudara, dan ini langsung kontras dengan pasal sebelumnya yang kita bahas di khotbah yang sebelumnya, ketika mereka bernyanyi ya. Mereka memuji Tuhan yang dipimpin oleh Miriam, nyanyian yang sangat besar gitu. Ketika mereka selesai menyeberang, mereka melihat penyertaan Tuhan, mereka melihat mujizat Tuhan, dan mereka bersukaria. Mereka memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan kita lihat mulut yang barusan dipakai untuk memuji Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, mulut yang sama juga sekarang dipakai untuk bersungut-sungut ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saudara, satu bagian tentang padang gurun. Nah, ini kita tinggal di kota besar, kita tidak ada padang gurun. Tapi kalau saudara tahu padang gurun, saudara pernah ke padang gurun, saudara tahu itu satu tempat yang memang tidak nyaman dan tidak enak. Satu tempat di mana disitulah kita benar-benar diuji ya. Mewakili, padang gurun itu mewakili keadaan yang panas, keadaan yang sulit, keadaan yang penuh tekanan. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel setelah dibebaskan dari Mesir nggak langsung masuk ke tanah perjanjian, tapi mereka harus melewati satu bagian porsi padang gurun ini? Itu satu pertanyaan yang sama ketika orang seringkali bertanya, kalau kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita sudah beriman kepada Yesus, kenapa nggak langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga situ ya? Kenapa masih harus ditinggalkan di dunia ini, bergumul dengan dosa lagi, bergumul dengan habit-habit lama lagi, dan seterusnya? Kenapa nggak langsung instan seperti si penjahat di samping tersebut ya? Dia percaya, beriman Tuhan, lalu langsung dapat jaminan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu khusus ya, kasus khusus bagi beberapa orang tertentu. Tapi bagi sebagian besar dari kita, sepertinya SOP-nya adalah kita harus melewati bagian-bagian proses dari kita diselamatkan sampai kita di glorified, dari salvation until glorification. Ada satu proses padang gurun yang kalau dalam bahasa teologinya dinamakan proses penyucian, sanctification. Nah, disitulah proses ini yang tentunya memakai
tekanan yang tentunya berat untuk apa saudara? Untuk memurnikan kita ya, untuk membuat kita itu dimurnikan, benar-benar kita belajar bukan hanya percaya Tuhan itu maha kuasa, bukan hanya bisa melihat Tuhan itu bisa mengadakan banyak mujizat, tapi sekarang di dalam masa-masa padang gurun mereka harus belajar melihat Tuhan yang memelihara mereka di dalam keseharian. Di dalam masa-masa yang berat tadi. Bukan hanya dia mampu memukul musuh-musuh, tapi dia juga mampu mengasuh umatnya. Belajar mengenal Tuhan yang bukan hanya maha kuasa, tapi juga maha peduli. Saudara, kita komplain biasanya kenapa saudara? Kita komplain karena kita punya pengharapan yang jomplang. Kita berharap suatu, kenyataannya lain. Betul ya? Saudara pesan, sekarang lagi banyak ya, itu burger-burger, McD, BK, Disu, karena iklannya bagus, kenyataannya melempem gitu. Nah, banyak disu gitu ya, nggak sesuai ekspektasi. Nah, banyak yang akhirnya komplain karena mereka berharap seperti bangsa Israel, berharap dijanjikan oleh Musa pergi ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Ketika keluar, mana susunya, mana madunya, air aja nggak ada gitu. Dan jangankan air, yang didapat malah air yang pahit. Waduh, Musa ini apa ini? PHP ini, janji palsu ini. Nah, itu kita bisa sedikit banyak melihat ya. Mereka punya ekspektasi, tetapi ketika keluar ekspektasi mereka buyar semua. Ekspektasi mereka negeri yang berlimpah-limpah, tapi yang kenyataannya adalah justru tidak ada kelimpahan, tapi justru kekurangan dan kekeringan. Loh, ini kan Tuhan yang apa? Tuhan yang bisa membelah air kan? Tuhan yang bisa bekerja dengan water miracle gitu ya, mengubah air menjadi darah gitu. Dia bisa membelah lautan untuk dilewati. Tapi kenapa dia sekarang nggak bisa sih kasih air gitu ya? Kenapa dia nggak turunkan hujan? Mestinya kan bisa juga gitu. Nah, ini Tuhan yang memimpin kita kan dengan tiang awan, tiang api sampai ke marah. Loh, tapi kok airnya pahit? Yang benar aja Tuhan, ini GPS-nya Tuhan error atau apa ini? Ini salah tujuan atau apa? Seharusnya kan Tuhan bisa ya pimpin ke tempat tujuan yang airnya baik ya, yang airnya bagus gitu. Kenapa ini dituntun ke air yang pahit? Maka dari itu kita sedikit banyak saudara waktu baca ini kita bisa mungkin ngangguk-ngangguk ya. Saya juga kalau di situ, kalau saudara di situ, saudara komplain gak kira-kira? Saya mulai melihat ada anggukan ya. Iyalah, pastilah ya. Saudara kalau di situ 3 hari gak dapat air, saudara akan bersuka cita, saudara akan bersyukur, atau saudara akan komplain seperti mereka? Saya rasa sebagian besar kita semua ya, kalau tidak semua, mungkin kita juga akan berbagian di dalam sungut-sungut mereka gitu. Pertanyaannya adalah, salahkah? Kalau begitu salahkah? Boleh komplain kan di sini? Manusiawi banget kan ya kalau mereka itu bersungut-sungut. Awal tahun saya itu kaget saudara, karena medical check up, hasil medical check up saya banyak merahnya. Ada kolesterol, ada asam urat, ada apa-apa lagi gitu. Terus ada beberapa teman yang nggak olahraga, makannya nggak jaga, terus hidupnya sembarangan, mager-mager. Hitam semua. Sedangkan saya yang rajin olahraga, makan gak terlalu neko-neko, kok merah gitu ya. Mulai ada rasa gak bisa terima gitu ya. Kenapa ini? Nah, itu baru satu kecil aja ya saudara. Baru satu hal yang kecil yang mestinya kalau hidup sehat, harusnya kan sehat gitu ya hasilnya gitu. Tapi kok ternyata enggak. Sedangkan orang yang hidupnya enggak sehat gitu, itu justru baik-baik saja. Itu ada mulai rasa enggak terima gitu di dalam hati. Ya, tapi akhirnya ya tetap bisa terima. Di sini ya, sepertinya saudara nggak salah sih untuk kita menyampaikan kekhawatiran. Untuk mereka bilang kepada Musa, untuk mereka feedback kepada Musa. Tapi yang jadi problem yang nanti kita akan lihat lebih jelas lagi di pasal 16 dan 17 adalah problemnya itu bukan situasi yang sulit di luar, tapi adalah Tuhan pakai situasi yang di luar sana untuk menyatakan apa yang di dalam yang tidak terlihat di dalam hati orang-orang Israel. Yaitu apa saudara? Tuhan pakai air pahit
untuk menyatakan ada yang lebih pahit, yaitu adalah isi hati bangsa Israel. Di pasal 15 ini belum terlalu jelas, karena di sini komplainnya baru tentang bersungut-sungutlah apa yang akan kami minum. Tapi nanti saudara, kita akan melihat sungut-sungut mereka makin lama tuh makin tajam gitu ya. Makin di sebelumnya gitu ya. Kenapa Tuhan keluarkan kami? Tuhan mau bunuh kami semua ya di padang gurun ya. Enggak ada cukup kuburan ya di Mesir ya. Sehingga kamu harus bunuh kami semua di sini. Bener-bener kurang ajar. Bener-bener semakin lama semakin pedas kritikan-kritikan maupun komplainnya bangsa Israel. Maka di sini bukannya tidak boleh ngeluh saudara. Karena kalau tidak boleh mengeluh, ya hapus saja semua pusat keluhan konsumen produk ya. Atau kalau saya misalnya kerja di pusat hotline keluhan produk, hal pertama yang saya akan tanyakan adalah, ya selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak. Ya mau ada keluhan apa? Tapi sebelum Bapak mengeluh, coba saya tanya dulu, Bapak orang Kristen bukan? Iya, orang Kristen. Oh kalau begitu Bapak jangan mengeluh ya Pak, karena dosa. Lebih baik Bapak belajar bersyukur saja. Itu susu agak asam sedikit, bersyukurlah Pak. Bapak beli susu dapatnya yogurt Pak. Jadi jangan banyak komplain ya Pak. Belajar lagi di dalam Alkitab, tidak boleh mengeluh seperti Alkitab nyatakan. Lalu tutup, cepat-cepat tutup. Bukan kan ya saudara? Bukan itu yang dimaksud dengan tidak mengeluh. Complaining, sense of complainingnya bukan itu ya. Tapi apa saudara? Kalau begitu kita mesti bedakan mengeluh sebagai keluhan yang valid, yang mungkin bisa memperbaiki keadaan, yang bisa membuat situasi-situasi, yang bisa membuat produk menjadi lebih baik. Keluhan-keluhan yang baik saudara. Tapi apa saudara? Kita mesti bedakan keluhan yang valid dengan grumbling. Kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin lebih baik gitu ya. Yaitu perbedaan katanya keluhan dengan rengekan. Kalau di Inggris mungkin complain dengan murmuring atau grumbling gitu. Kan itu udah ada nuansa yang sangat beda ya. Yang satu ini memaksakan kehendak, merengek-rengek itu bukan cuma sekedar komplain ya. Bukan cuma sekedar, "Ma, kenapa panas ruangan ini?" gitu ya. Saudara mungkin udah mulai komplain, "Kok agak panas hari ini ya?" Tapi adalah merengek-rengek, "Pokoknya AC-nya harus sekarang juga, nggak bisa nggak gitu. Harus dingin sekarang juga." Gitu. Bukan, kita bisa bedakan ya. Yang satu adalah keluhan, yang satu adalah rengekan gitu. Dan kita melihat orang yang bisa mengeluh dengan tepat adalah orang yang dewasa. Tapi orang yang merengek-rengek adalah justru tanda dari orang yang tidak dewasa ya. Kekanak-kanakan, sign of spiritual immaturity. Jadi problemnya bukan masalah komplainnya saudara. Karena saudara akan mendapati Mazmur, kitab Mazmur, kitab yang sangat penuh dengan keluhan. Dan keluhannya kadang-kadang itu langsung begitu frontal ditujukan kepada Tuhan gitu ya. "Oh Tuhan, mengapa engkau berpaling daripada kami? Mengapa engkau memalingkan mukamu? Mengapa engkau meninggalkan kami? Kenapa kau biarkan musuh-musuh kami berjaya atas kami?" Itu banyak sekali komplainan-komplainan yang terjadi, yang dicatat di dalam kitab Mazmur. Dan Kisah Para Rasul juga memberikan itu ya. Mereka komplain ya. Janda-janda mereka tidak diperhatikan. Nah itu kan akhirnya membawa hasil yang baik. Nah kita bisa melihat ya saudara, masalahnya apa? Masalahnya bukan komplain yang di luar, tetapi adalah kepahitan hati mereka yang di dalam. Sehingga komplain yang keluarnya itu berasal dari hati yang pahit. Dan Alkitab mau menyatakan something gitu ya. Bukan hanya nanti 3 pasal ini mau menyatakan bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang hatinya pahit. Tapi sekaligus juga mau menyatakan satu hal yang lebih besar, yaitu adalah ada Tuhan yang sangat-sangat sabar, yang sangat-sangat luas hati. Dan kita lihat nanti dalam 3 pasal ini gak ada hukuman dari Tuhan, gak ada teguran yang benar-benar. Ini seperti Tuhan yang masih berurusan dengan bayi-bayi rohani ini. Memang sih kita udah bahas di yang lalu ketika mereka menyeberangi itu seperti analogi mereka baru keluar dari janin gitu ya. Baru keluar dari air gitu. Mereka seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka 3 pasal ini seperti anak kecil yang masih rengek-rengek. Dan Tuhan itu gak hukum mereka karena Tuhan memperlakukan mereka sebagai bayi-bayi yang harus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Beda nanti di kitab Bilangan
Numbers pasal 14 gitu ya. Itu Tuhan marah besar ketika mereka merengek-rengek. Kenapa? Karena sudah ada 2 tahun berlalu. Ketika mereka sudah lihat mana diturunkan setiap hari, tapi mereka masih rengek-rengek gitu. Nah itu saatnya Tuhan marah. Tapi di sini belum, saudara. Tetapi di 1 Korintus 10 sudah dikatakan, do not grumble as some of them did. Maka ini boleh menjadi pelajaran bagaimana kita tidak merengek-rengek, kita tidak bersungut-sungut seperti mereka. Yaitu apa? Kita mesti belajar satu hal, the art of divine contentment. Yaitu adalah seni untuk berpuas diri, seni untuk melihat, bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan sekarang ini. Nah sekarang kita coba bahas dulu beberapa definisi ya saudara, untuk mengclearkan kita jadi boleh komplain atau enggak boleh komplain sama sekali gitu ya. Jadi grumbling itu apa sih? Bersungut-sungut itu apa sih? Bersungut-sungut kalau kita mau dalam merengek-rengeknya ya, bukan komplain yang valid tadi ya. Merengek-rengek atau bersungut-sungut adalah ekspresi yang nyata, yang terlihat dari pemberontakan dalam hati terhadap Tuhan yang tidak terlihat. Sekali lagi ya, rengek-rengek itu ya saudara, itu hanya menyatakan apa yang di dalam hati, yaitu hatinya apa? Memberontak kepada Tuhan. Sehingga untuk menyatakan isi hati kita seperti apa, Tuhan kasih tes. Tesnya apa? Ya tadi tidak ada air. Dan itu langsung menyatakan apa isi hati bangsa Israel. Jadi bersungut-sungut intinya adalah nanti yang akan sangat-sangat jelas terlihat pemberontakan kepada Tuhan di lembu emas. Anak lembu emas, mereka mendirikan anak lembu emas itu ya. Itu yang paling jelas. Tetapi sekarang sudah hati bangsa Israel itu sudah mulai dinyatakan sedikit demi sedikit. Yaitu mereka tuh sebenarnya enggak mencintai Tuhan. Mereka enggak mengikut Tuhan. Mereka enggak percaya kepada Tuhan. Mereka berontak melawan Tuhan. Jadi mereka memberontak karena apa saudara? Karena mereka enggak bisa menerima apa yang mereka sudah miliki sekarang. Saudara komplain, saudara bersungut-sungut karena saudara tidak bisa bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan sekarang ini. Seperti Ahab yang masih menginginkan kebun anggur Nabot. Dia sudah punya banyak hal tapi masih pengen itu ya, kebun anggur tetangga. Kita nggak puas gitu untuk apa yang kita punya. Kita lihat mobil orang lain, kita lihat barang orang lain, kita lihat apapun dari orang lain, kita menginginkan juga. Memberontak karena apa saudara? Memberontak karena tidak bisa menerima pengaturan Tuhan atas hidupnya. Seperti Rahel yang menolak dihiburkan ya. Rahel yang berkata kepada suaminya, beri aku anak atau aku mati. Dia tidak bisa terima kalau hidupnya itu tidak bisa punya anak. Sedangkan contentment, yaitu sebagai art yang kita harus belajar bagaimana kita bisa keluar dari grumbling mode, yaitu adalah kita bisa merasa konten. Konten itu puas hati ya, tenang, hatinya tenang gitu. Itu situasi kondisi hati yang tenang berserah. Seorang Puritan Thomas Watson kasih ilustrasi gambarannya seperti ini saudara. Orang yang grumbling itu seperti lautan yang bergolak gitu ya, yang nggak tenang, yang terus arusnya ke sana ke sini. Dan saudara, kalau saudara main di pantai, saudara akan lihat di pantai itu ya, ketika air goyang-goyang terus menerus, ada buih-buih kotor ya di sepanjang pantai tersebut ya, buih-buihnya terus begitu. Jadi ketika hati kita nggak tenang gitu ya, ada gejolak terus menerus seperti ombak yang nggak tenang itu, yang keluar apa? Buih-buih kotor yang muncul dalam bentuk kemarahan, ketidaksabaran, grumbling, komplain, bersungut-sungut tadi begitu. Dan beda dengan misalnya contentment. Contentment itu seperti laut tenang yang tenang gitu ya. Di mana kapal itu bisa berlayar dan orang-orang bisa tidur nyenyak berlayar di atasnya ya. Dia nggak mengganggu kapal-kapal yang berlayar di atasnya. Dan itulah contentment ya, situasi atau kondisi hati yang tenang berserah melihat pengaturan Tuhan atas hidup mereka. Maka kalau kita benar-benar bisa melihat yang namanya contentment ini dengan benar, ini beda dengan beberapa hal.
Ya, pertama ya, kita ingin coba lihat dulu supaya kita nggak boleh komplain-komplain, juga kita masuk ke dalam pasifisme gitu ya. Pasif, apapun terima aja gitu. Apapun nggak boleh bersuara, bukan saudara. Kita akan bahas 3 hal. Contentment bukan apa saja. Yang pertama adalah contentment itu bukan puas begini tanpa ambisi. Udah puas aja lah, begini aja lah. Nggak usah banyak ambisi, nggak usah banyak perubahan-perubahan. Dulu sebelum ini ya, beberapa bulan lalu, waktu saya masih pelayanan di Kelapa Gading, di Pemuda Kelapa Gading itu kita lagi menjajaki kemungkinan untuk diakonia gitu ya. Dan di belakangnya itu ada kawasan yang agak kumuh, kawasan yang untuk banyak pemulung tinggal di sana, kawasan Tanah Merah namanya di situ. Jadi beberapa pemuda kita mencoba menjajaki proyek diakonia di situ. Dan salah satu yang mereka notice adalah anak-anak para pemulung ini nggak sekolah. Lalu mereka berdiskusi, mereka tanya-tanya kepada satu bapak yang sudah lama di situ. Lalu tanya, kenapa anak-anak ini kok nggak sekolah Pak? Sedangkan ada kesempatan-kesempatan gitu ya, ada itu badan-badan sosial yang menyediakan pendidikan gratis juga bagi mereka gitu. Ternyata ya bilangnya gini, anak kita oke-oke aja kok ikut kita mulung gitu, nggak perlulah sekolah gitu ya. Kita udah puas gitu, asal anak kita nggak malas-malasan di rumah tapi rajin mulung seperti kami pun ya sudah cukup gitu. Jadi nggak perlu ada ambisi lebih tinggi lagi gitu ya untuk anak sekolah lebih besar lalu bisa bekerja dan yang lain, nggak usah gitu ya. Ya begini aja, puas begini aja. Mereka memang nggak grumbling sih, tapi juga seperti tadi ya, ini bukan yang namanya divine contentment, bukan puas begini aja. Alkitab yang sejati, firman Tuhan tidak membunuh ambisi yang holy ambition. Karena kita juga melihat Paulus punya ambisi besar. Dia berkata ya, saya ingin supaya firman Tuhan, Injil boleh sampai ke ujung dunia, sampai ke pusat kekuasaan. Dia pengen itu benar-benar bisa travel sampai ke Roma, bahkan sampai ke Spanyol ujung dunia saat itu. Ambisi yang sangat besar bagi saat itu ya. Dan Tuhan Yesus sepertinya juga nggak puas-puas aja sama murid-muridnya ya. Murid-muridnya nggak bisa ngusir setan, murid-muridnya nggak bisa menyembuhkan orang. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, memang kalian ya begitulah para nelayan yang kurang berpendidikan. Enggak saudara, Yesus tegur murid-muridnya, sampai berapa lama aku harus sabar terhadap kalian, angkatan yang tidak percaya ini. Berarti Tuhan Yesus nggak terima begitu saja. Tuhan Yesus justru di dalam sini seperti padang gurun menginginkan kita terus bertumbuh kan. Itu yang pertama ya saudara, bukan ambitionless. Contentment juga bukan keadaan nerimo keadaan. Sekali lagi, contentment itu bukan Jawaisme ya, nerimo ya, apapun terimo. Paulus minta untuk duri dalam dagingnya boleh dicabut. Dia nggak berkata ya sudahlah ada duri dalam daging bersyukurlah. Aduh tabrakan untunglah masih hidup gitu ya. Enggak saudara, dia minta dengan sangat kepada Tuhan loh. Duri dalam daging ini kalau boleh dicabut Tuhan. Tapi dia bisa melihat ketika itu Tuhan tidak kabulkan, dia bisa menerima. Tapi bukan menerima begitu saja ya. Dikatakan demikian juga ya, tadi Kisah Para Rasul 6 ayat 1, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kan mereka nggak dinasihatin, sudahlah terima aja lah, ya sudah. Memang kalian tuh janda-janda kelas 2, ya sudahlah terima aja begitu. Enggak saudara, para rasul berkata, kami tidak merasa puas. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Justru saudara, karena ada komplain-komplain tersebut, sekarang gereja ada yang namanya diaken. Diaken tuh mulai dari mana? Dari komplain ini. Komplain yang bukan sekedar komplain mereka meluapkan kepahitan, bukan saudara, karena mereka melihat ini ada situasi yang nggak benar gitu ya. Kita nggak bisa terima begini aja. Ada pembagian yang tidak merata, ada pembagian yang tidak adil. Maka mereka menyatakan pendapat mereka dan ditanggapi dengan benar, lalu menjadi satu keadaan yang lebih baik.
Kita tidak diajar untuk sekedar terima semua ketidakadilan. Kita tidak diajarkan untuk nerimo semua ketidakberesan. Kita diajarkan untuk justru apa? Untuk make some changes, better changes. Perubahan yang lebih baik. Tapi itu ini ya, contentment itu berarti bukan nerimo keadaan saja. Dan contentment itu ya, grumblings itu juga beda dengan lamentation. Ini yang kita mau lihat. Saya membaca satu artikel di mana si penulis artikel ini ya berkata, dia itu namanya Rob dan istrinya Sienna ini, si penulis ini. Mereka orang Kristen, pelayan Tuhan. Si Rob menulis, istri saya didiagnosa janinnya yang berumur 13 minggu itu dokter tidak menemukan ada denyut nadi, karena ada satu itu ya masalah di dalam kandungan, sehingga ketika dinyatakan tidak ada detak jantung lagi, maka berikutnya adalah mereka bayi itu harus digugurkan. Lalu baru saja mengalami satu musibah, satu kedukaan yang besar. Mereka berdua sangat berduka gitu. Ini bayi yang mereka tunggu-tunggu lama tapi harus digugurkan. 5 hari kemudian mereka dinyatakan COVID. Dan COVID-nya ini bukan COVID yang cuma sekedar ringan-ringan aja, tapi COVID yang cukup berat gitu. Udah cukup berat, baru sembuh COVID, mereka dapat kabar dari dokternya yang menyatakan itu ya, yang tadi gugur tadi, bahwa ada masalah di dalam selnya si Sienna itu dan ada kemungkinan kanker. Waduh, dia bilang ini pukulan demi pukulan yang luar biasa gitu. Mereka seakan-akan masuk kepada lembah yang makin lama tuh makin gelap gitu. Mereka itu hanya bisa gak bisa lagi bersyukur, gak bisa lagi memuji Tuhan, gak bisa lagi melihat adanya kebaikan di dalam hidup mereka. Dan mereka sangat ini ya, in tune ketika mereka baca Mazmur 88. Saudara, nanti yang bergumul di dalam dark valley of life, saudara boleh baca Mazmur 88. Itu Mazmur yang sangat gelap. Setiap Mazmur biasanya itu ditutup dengan resolusi. Oke, banyak pergumulan, banyak protes kepada Tuhan, tapi selalu ditutup dengan ucapan syukur. Tapi hatiku akan beria-ria memuji Tuhan. Tapi aku melihat keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Selalu happy ending saudara. Tapi Mazmur 88 sampai akhir saudara, tidak ada resolusinya, tidak ada kabar baiknya. Masih ditutup dengan my only companion is darkness. Satu-satunya kawanku adalah kegelapan. Tapi justru Tuhan gak sensor Mazmur ini ya. Itu bagian di mana Tuhan percaya Mazmur ini bisa berbicara kepada orang-orang yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat seperti Rob dan Sienna ini. Tetapi mereka juga bergumul ya. Ketika mereka baca 1 Korintus 10, hati-hati ya, kamu belajar dari bangsa Israel supaya kamu jangan menjadi seperti mereka yang bersungut-sungut. Lalu mereka mulai menggumulkan gitu ya. Kapan kita mulai bersungut-sungut? Kapan kita punya lamentation, kita punya duka cita yang protes kepada Tuhan, yang bertanya kepada Tuhan, itu berubah menjadi sungut-sungut yang melawan Tuhan. Itu bagaimana prosesnya dari lamentation yang dijadikan firman Tuhan, yang ada tempat di dalam firman Tuhan, menjadi sungut-sungut yang bikin Tuhan marah. Nah itu bagaimana kita membedakannya dan bagaimana pergeserannya. Maka mereka menulis demikian saudara. Grumbling is when our grief and anguish drive us not further into the promises and comfort of God, but rather farther from God. Bahasa Indonesianya ya. Menggerutu, merengek-rengek adalah ketika kesedihan dan penderitaan kita bukannya bawa kita kepada Tuhan, tapi bawa kita menjauh daripada Tuhan. Nah itu saudara, Mazmur dicatat karena apa? Karena mereka berserunya kepada Tuhan. Dan mereka menunjukkan semua gundah gulananya kepada Tuhan. Mereka justru ketika mereka menghadapi banyak masalah, buat mereka datang kepada Tuhan. Tapi yang
dilakukan oleh bangsa Israel dan oleh orang-orang yang menggerutu justru adalah mereka justru menjauh daripada Tuhan dan mereka mengucapkan semua ucapan yang kurang ajar itu bukan kepada Tuhan tapi kepada sekitar mereka, kepada orang-orang, bahkan menyerang Musa. Jadi ini yang kita bisa lihat bedanya ya. Yang satu datang kepada Tuhan, yang satu justru pergi daripada Tuhan. Grumbling justru ketika kita ingin memiliki kenyamanan lebih daripada Tuhan. Kita lebih memilih, oke, mau hidup nyaman atau mau Tuhan? Hidup nyaman. Tuhan kayaknya nggak perlu amat, tapi gue perlu banget hidup nyaman. Nah itu yang bikin kita grumbling. Jadi waktu hidup mulai nggak nyaman, kita mulai mempertanyakan, saya suruh pilih mana ya? Pilih Tuhan atau pilih kenyamanan? Dan para grumblers memilih kenyamanan hidup. Tapi lamentation justru sebaliknya ya. Ketika semua kenyamanan ditarik pun gitu ya, mereka tetap tidak meninggalkan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ayub, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang menulis Mazmur. Ketika mereka di dalam kesulitan yang paling besar pun, mereka masih bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun harus ada heated argument ya bersama Tuhan. Nah sekarang kita ingin mencoba melihat dari Filipi 4 ya saudara. Coba kita baca dari Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Karena kita sudah membahas tentang grumbling-nya. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita being content. Kita belajar untuk berpuas diri. Oke, kita baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan di dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ayat 11, aku belajar mencukupkan diri, being content di dalam segala keadaan. Nah kata pertama tuh penting ya, belajar. Kenapa saudara? Karena being content, belajar berpuas itu perlu belajar. Sedangkan untuk komplain, untuk grumbling, untuk merengek-rengek, untuk merasa nggak puas terus, marah terus, nggak berterima kasih, itu nggak perlu belajar. Saudara yang punya anak kecil tahu ya betapa susahnya ngajarin anak itu ngucap syukur ya. Berterima kasih kalau dikasih hadiah sama om, sama tante, mesti diingetin. Bilang thank you ke lu, gitu kan ya. Tapi kalau marah-marah tuh nggak perlu diajarin saudara. Mereka bisa ngomel apapun di sekolah, di rumah gitu. Itu nggak usah diajarin. Tapi untuk belajar bersyukur, belajar berterima kasih, belajar melihat anugerah Tuhan, itu satu hal yang perlu belajar dan itu sulit. Maka the art of divine contentment ini sama seperti semua hal baik itu nggak gampang datangnya ya. Semua hal yang baik, semua hal yang mulia itu perlu belajar. Dan ini ternyata lesson yang sangat-sangat sulit. Saudara masih ingat di sekolah, di kuliah, di sini banyak ya yang masih kuliah, ada yang di CIT, di kampus yang lain. Kira-kira mata kuliah apa yang paling susah? Saudara yang dulu di SMA, dulu pelajaran apa paling susah ya? Trigonometri kah? Fisika? Neuroscience? Atau bahasa Indonesia? Kalau PPKN kan gampang ya, semua yang baik-baik ditik, ya udahlah dapat nilai lumayan. Tapi apa tuh pelajaran yang paling susah? Ternyata pelajaran yang paling susah di apapun yang kalian sebutkan itu nggak akan lebih susah dari pelajaran ini, yaitu being content. Karena apa saudara? Karena para malaikat yang jatuh sekalipun, fallen angels itu diciptakan mulia, tapi jatuh karena apa? Karena nggak konten, karena nggak puas. Saya mengutip dari kitab Yudas 1 ayat 6 sampai 7 ya. Mereka malaikat-malaikat yang jatuh tidak taat kepada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Demikian fallen angels, demikian juga Adam dan Hawa yang ditempatkan dalam kelimpahan luar biasa dalam Taman Eden.
tapi not content. Mereka mau menjadi seperti Allah dan mengambil buah terlarang. Ya saudara ya tahu ya, not being content itu adalah alasan bagi malaikat, bagi Adam dan Hawa untuk jatuh ke dalam dosa. Kalau mereka yang di dalam kondisi yang sangat ideal sekalipun aja jatuh, apalagi kita yang di dalam kondisi yang sudah sangat fallen dan kita penuh dengan alasan untuk grumbling di dalam dunia ini. Maka kita semua perlu belajar. Dan Paulus langsung menyatakannya ya, semua itu dia memakai gambarannya adalah baik yang kaya maupun yang miskin. Jadi ini seperti dua golongan manusia yang mewakili keseluruhan universal manusia. Mereka semua perlu belajar konten. Mereka semua perlu belajar untuk puas dan cukup. Orang kaya kan gak perlu ya, karena mereka bukan hanya cukup, tapi mereka lebih kan Pak. Mereka yang di atas mah harusnya gak ada pergumulan ini dong. Contentment. Itu masalahnya saudara, itu bukan masalah seberapa banyak yang saudara miliki, tapi masalah hati yang terus merasa tidak puas. Mereka yang kaya materi merasa kurang terhormat. Mereka yang sudah punya posisi terhormat merasa kosong hatinya, tidak puas akan relasi atau yang lain semua saudara. Jadi mereka rentan ke dalam dosa-dosa covetous atau menginginkan gitu ya. Haman saudara, kita coba kutip satu tokoh Haman di dalam kitab Esther. Dia dicatat ditempatkan di atas semua pangeran yang lain, berada di puncak kehormatan, menjadi orang nomor 2 di kerajaan. Namun di tengah segala kemegahannya, segala kehormatannya, ketika dia lewat dan dia lihat Mordekai tidak menghormati dia, tidak berlutut memberikan hormat kepada dia, dia bilang, hatiku gak akan tenang sampai semua orang Yahudi itu harus dibasmi. Saudara lihat kan, ini bukan cuma masalah orang yang di atas udah punya kehormatan, kekayaan, dia tetap tidak puas saudara. Sampai apa? Sampai semua orang Yahudi itu harus mati baru dia merasa puas. Itu bukan masalah seberapa banyak yang saudara punya. Masalah sikap hati. Masalah seperti Saul. Ketika dia mendengar wanita-wanita memuji-muji, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Dia gak pernah tidur tenang sejak malam hari itu. Walaupun dia raja, walaupun dia orang nomor 1. Tadi Haman orang nomor 2. Sekarang orang nomor 1 pun tetap gak bisa tenang hatinya ketika dia melihat ada pujian bagi orang lain. Jadi diskonten itu bukan masalah kamu punya berapa. Tapi masalah gak puas orang lain juga punya. Itu saudara. Saudara, makanya sosial media tuh bahayanya begitu ya. Saudara tuh udah happy-happy aja dengan HP Cina jadul. Tapi saudara lihat teman saudara beli Apple iPhone 14 gitu. Terus langsung merasa, ih jijik sama ya HP ini ya gitu. Mulai merasa gak konten gitu ya. Mulai merasa aduh kenapa gua ini banget, hina banget gitu. Itu ya saudara. Maka memang sangat susah apalagi bagi kita di dalam zaman sosmed yang sosial media itu menggembar-gemborkan flexing di mana kita didorong untuk justru merasa tidak puas. Iklan-iklan itu merasa tidak puas. Menimbulkan saudara itu tidak puas. Bukan tidak puas atas hal yang saudara punya, tapi karena orang lain punya sesuatu yang lain. Mereka yang gak punya apa-apa juga sangat rentan untuk bersungut-sungut. Karena mereka rentan untuk jatuh ke dosa iri hati. Karena mereka melihat mereka itu semua jalan, semua pintu tertutup bagi mereka. Dan mungkin perkataan istri Ayub yang mewakili golongan ini ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Itu ya saudara. Jadi baik orang yang tinggi, yang kaya maupun mereka yang rendah, yang miskin. Mereka semua perlu belajar konten. Karena being puas, cukup itu bukan masalah seberapa banyak. Tapi masalah seberapa kita menghargai yang Tuhan berikan bagi kita. Pelajaran yang sulit.
Karena Petrus menulis, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Thomas Watson yang menulis The Art of Divine Contentment ini, buku ini, dia juga tulis gitu ya. Yaitu adalah kalau saudara ingin bisa merasa konten, itu bukan saudara perlu dapat deposito lebih tinggi lagi. Tapi jalannya itu bukan naik ke atas, dapat hal-hal yang lebih tinggi lagi. Tapi jalannya ke bawah, yaitu hati saudara harus lebih humble. Itu saudara kunci untuk being content, humble, rendah hati. Tuhan yang berdaulat yang menentukan apa yang baik untuk seseorang dan apa yang baik tadi mungkin buruk kalau dikasih ke orang lain. Ini saudara ya, bagaimana kita bisa belajar konten itu waktu kita sadar Tuhan itu yang berdaulat. Saudara kalau kita benar-benar bisa merasa puas, bisa merasa konten kalau kita sadar Tuhan itu berdaulat. Kalau enggak kita itu akan selalu merasa tadi comparison tadi ya, sangat-sangat tidak puas. Kenapa tadi ya saya pakai kutip contoh saya gitu. Kenapa saya yang rajin olahraga gitu tapi bisa ini nilainya merah gitu. Sedangkan mereka yang nggak olahraga nilainya baik gitu. Itu kenapa? Ini kan comparison. Tapi kalau kita sadar Tuhan berdaulat ya. Oh mungkin Tuhan melihat itu sesuatu yang baik bagi dia tapi tidak baik buat saya atau sebaliknya begitu ya. Tuhan melihat untuk Daud, untuk Saul langsung jadi raja saudara. Tapi untuk Daud sebelum dia jadi raja dia harus jadi buronan bertahun-tahun gitu. Di PHP dulu kamu sudah diurapi jadi raja tapi harus kabur kemana-mana jadi buronan, jadi public enemy berbelas-belas tahun. Baru akhirnya jadi raja. Kenapa? Kok buat Saul langsung, buat Daud perlu diproses lama. Karena Tuhan melihat itu baik. Menjadi buronan berbelas-belas tahun dulu itu baik bagi Daud. Supaya dia mempunyai hati seorang gembala. Supaya dia belajar sesuatu yang diperlukan bagi seorang raja. Maka ini saudara, orang bisa menginginkan kesehatan yang sempurna. Tapi Tuhan mungkin melihat buat orang tadi. Dia perlu belajar sesuatu lewat sakit penyakit. Maka diizinkan orang itu menderita sakit penyakit. Seperti Paulus juga harus bertahan dari duri dalam dagingnya. Maka bangsa Israel pengen instan langsung masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang enggak, baik buat kamu itu lewat padang gurun ini. Maka saudara kalau di dalam momen-momen padang gurun, saudara lihatlah ini bagian dari kedaulatan Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara sekalian, bahwa ini adalah ujian di dalam sekolah padang gurun yang tentunya untuk membawa kebaikan. Tapi kita itu sekali lagi seperti bangsa Israel lebih sering menyalahkan kondisi. Ada satu ilustrasi dari Watson yang menarik. Saudara kalau mau nyalahin, saudara kalau ditegur, saudara otomatis itu langsung pembelaan dirinya apa saudara? Biasanya ya. Biasanya adalah kita menyalahkan kondisinya ya. Ya istri saya begitu sih. Ya kampusnya memang begitu sih. Ya memang pacar saya begitu sih. Ya memang gereja ini begitu sih. Ya memang Jakarta ya begitu sih. Jadi kita selalu melihat masalahnya itu yang di luar. Sehingga itu yang menyebabkan kita grumbling, menyebabkan kita itu discontent. Tapi Watson mengatakan yang jadi masalah itu bukan masalah di luar. Yang jadi problem itu adalah masalah hati. Nah dia kasih contoh itu kalau masalah itu digambarkan sebagai air ya, sebagai ombak. Hati kita itu seperti kapal. Saudara, masalahnya kapal itu tenggelam bukan karena ada air. Sekali lagi ya. Hati kita, hidup kita tenggelam bukan karena ada masalah. Seperti kapal itu nggak tenggelam karena ada air. Karena air itu yang membuat kapal itu berlayar kan. Tapi yang menjadi kapal itu tenggelam ketika air itu masuk ke dalam kapal. Ketika kapal itu bocor, airnya masuk ke dalam kapal, maka kapal itu tenggelam. Jadi yang menyebabkan kapal itu tenggelam itu bukan air, tapi kebocoran yang membuat air masuk ke dalam. Jadi
masalah kita itu bukan masalah yang di luar. Masalahnya adalah ketika kita mengizinkan hati kita itu bocor, sehingga itu menyebabkan kita grumbling, murmuring, discontent, membuat hati kita menjadi gelisah, tidak tenang, dan kita akhirnya bocornya makin banyak, kita makin overthinking, kita makin melihat Tuhan gak ada, Tuhan gak peduli, lalu membuat kita akhirnya depresi dan tenggelam. Watson bilang demikian adalah pompa airnya keluar, jangan biarkan discontentment terus di dalam hatimu, pompa keluar segala ketakutan, segala worried, segala ketidakpuasan, karena kita mesti belajar mencukupkan diri dan belajar menerima pengaturan Tuhan yang berbijaksana dan baik. Tapi gimana caranya, Pak? Yaitu bukan, sekali lagi, bukan seperti bangsa Israel yang memalingkan mukanya dari Tuhan dan melihat masalah, tapi justru lewat masalah ini kita belajar melihat wajah Tuhan. Dan ini ya saudara, kita melihat pemeliharaan Tuhan. Lalu nanti ditutup dengan air yang pahit ini ternyata bisa jadi manis. Ini yang mereka gak pernah lihat. Mereka gak pernah lihat ada kemungkinan tersebut. Mereka hanya komplain airnya pahit. Dan Tuhan ngajar air pahit ini bisa jadi manis. Dan itu satu alasan kita bisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Karena kondisi saudara yang pahit bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang manis di dalam hidup saudara. Dan Musa datang kepada Tuhan. Musa datang berdoa dan Tuhan menjawab. Responnya berbeda ya. Kalau Musa datang kepada Tuhan, orang-orang Israel tidak datang kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Ya, lemparkan kayu itu ya. Nah di sini komentari banyak sekali perdebatan. Oh, ini kayu punya special daya khasiat tertentu. Lalu mereka mulai mencari kayu apa itu. Nah sepertinya kalau kita lihat bukan ke arah situ penafsirannya. Karena kita kalau melihat ada satu pattern nih saudara. Ketika kayu masuk ke air, di dalam air menjadi darah, itu tongkat Musa. Kayu masuk ke air, ada mujizat Tuhan. Tongkat Musa dipukulkan ke air, laut terbelah. Dan sekarang sekali lagi ada kayu masuk ke dalam air, ada mujizat Tuhan yang terjadi, air pahit menjadi manis. Dan ini yang kita bisa lihat, satu lesson Tuhan ingin belajar lewat kepahitan, bagaimana Tuhan ubah menjadi sesuatu yang manis. Seperti nanti di kitab Rut saudara membaca ya, ada Naomi yang berkata, hidupku pahit, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Dan di akhir kitab Rut ditutup dengan Naomi yang apa saudara? Naomi yang manis kembali. Karena dia bisa melihat bagaimana Tuhan memakai Ruth dan Boaz untuk menggenapkan kehendak Tuhan, dan ditutup dengan happy ending yang luar biasa manis. Demikian juga bagian ini ditutup dengan satu hal yang manis ya. Mereka dibawa ke Elim di mana ada 12 mata air dan 70 pohon yang rindang yang menghiburkan hati mereka. Nah ini saudara, menggambarkan bagaimana kita belajar untuk being content. Being content itu bukan cuma sekedar saudara mesti jangan banyak komplain lagi ya. Orang-orang motivator juga bisa berkata demikian. Tapi kita pengen dapat solusi yang terdalam adalah yaitu ini saudara. Sekali lagi, bagaimana masalah tadi membawa kita melihat kepada wajah Kristus. Wajah Kristus di mana? Tepatnya di Taman Golgota. Ketika dia berkata ya, malam dia paling bergumul, Yesus juga bergumul tentang urusan minum. Bangsa Israel bergumul, gak ada minum. Yesus bergumul, apakah saya harus minum dari cawan ini? Dan saudara lihat di sini ya, bahwa Yesus juga bergumul tentang cawan yang pahit. Cawan yang dia harus telan bukan karena kesalahannya, tapi justru karena dosa-dosa kita. Sepahit-pahitnya air mara, gak akan lebih pahit daripada cawan pahit yang di tangan Yesus. Dan dia juga gak pengen saudara, tapi dia menenggaknya. Dan dia berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara, di hidup saudara, kira-kira cawan apa yang saudara sedang pegang, yang saudara kalau dalam hati berkata ya, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Buat sebagian mungkin sakit atau fobia tertentu yang terus mengganggu sepanjang kehidupan. Buat saudara yang lain mungkin situasi hidup yang kayaknya kok gini-gini terus, nggak ada perubahan yang saudara inginkan. Atau saudara mungkin ada tanggungan hidup, tanggungan beban finansial atau apapun yang saudara harus tanggung. Ada pasangan hidup yang tidak kunjung datang, yang terus dirindukan tapi belum datang-datang. Atau ada ambisi-ambisi lain yang yaitu ya, yang saudara sedang tanggung tapi saudara berpikir kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berserah saudara. Yesus berani berserah karena dia mengenal Bapaknya. Dan saya rasa saudara, saya duga kita tidak berani berserah. Kita nggak benar-benar berani berserah karena kita mungkin tidak benar-benar mengenal Allah yang Maha Kasih tersebut. Kita masih mau tanggung beban itu sendiri. Kita nggak berani menyerahkannya. Tapi malam hari ini, sore hari ini kita belajar menerima cawan-cawan pahit yang memang kita harus tanggung. Karena apa saudara? Karena cawan pahit terbesar yang kita nggak bisa tanggung, dosa-dosa kita, penghukuman Tuhan sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga dia mengizinkan kita hanya minum cicipan-cicipan cawan pahit espresso di dalam hidup ini yang kita bisa tanggung. Dan dia pengen kita belajar menanggungnya, dan satu saat kita boleh melihat ada satu hal yang manis yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi saudara jangan terpaku kepada cawan pahit tadi, tapi saudara boleh lihatlah cawan pahit. Dan di situ belajar melihat ada refleksi dalam cawan pahit tersebut, belajar melihat wajah Kristus yang menanggungnya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh nyatakan, bagaimana kami boleh belajar berserah ya Tuhan. Kami tahu kami harus menanggung banyak hal, kami mungkin mengalami banyak hal yang tidak kami inginkan, kami mungkin di dalam situasi yang sulit, situasi yang benar-benar pahit, tapi kami mau belajar melihat ada sesuatu rencana Tuhan yang Tuhan izinkan dan Tuhan berdaulat. Dan Tuhan mengizinkan ini karena kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menginginkan sesuatu hal yang manis boleh terjadi lewat hal-hal yang pahit saat ini yang kami belum bisa lihat. Karena itu ya Tuhan, pimpin hati kami boleh mempunyai ketenangan, hati kami boleh belajar konten, hati kami boleh belajar tidak di dalam gundah gulana terus menerus, di dalam ombak yang terus membuat kami tidak tenang, tapi kami boleh belajar tenang di dalam janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan pakai setiap dari kami, biarlah firman ini boleh menjadi sesuatu yang menenangkan hati jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.